حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu yang kita baca dari kitab Miftah Daris Sa'adah wa Mansyuru Wilayati Ahlil Ilmi wal Iradah lil Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita telah membaca sebahagian dari sisi yang ke-42 yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, di mana pada sisi yang ke-42 ini beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an. Beliau menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardon." Al-hadis. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ilmu dan petunjuk yang datang dengannya diserupakan dengan air hujan, di mana setiap dari keduanya, apakah itu ilmu dan petunjuk ataupun air hujan, itu menghasilkan atau menjadi sebab kehidupan padanya, pada keduanya manfaat dan kebaikan yang sangat besar bagi setiap hamba. Jadi disamakan ilmu dan petunjuk dengan air hujan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan hati yang merupakan tempat datangnya ilmu dan petunjuk, itu diserupakan dengan bumi yang merupakan tempat turunnya air hujan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan 3 keadaan bumi di dalam menerima air hujan. Ada bumi, ada tanah yang menerima air hujan dan tumbuh disebabkan air hujan tersebut berbagai macam jenis tanaman, rumputan, dan yang lainnya. Ada tanah yang sekedar bisa menahan air hujan, menampung air hujan,
yang dengan air tersebut manusia minum darinya, manusia bercocok tanam dengan air tersebut, dan juga memberikan minuman kepada ternak-ternak mereka. Tetapi tidak tumbuh padanya berbagai macam tanaman. Ada tanah yang tidak menumbuhkan tanaman, tidak pula bisa menahan air hujan. Jadi tidak bermanfaat bagi tanah tersebut sedikit pun dari air hujan tadi. Maka demikianlah keadaan hati manusia di dalam menerima ilmu dan petunjuk. Ada hati manusia yang menerimanya, dia hafalkan ilmu tersebut, dia amalkan dalam kehidupannya, dan dia ajarkan kepada orang lain. Ada hati yang hanya sekedar mampu menghafal ilmu tersebut, tetapi tidak mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap ilmu yang dia hafal. Dan ada hati yang tidak bermanfaat sedikit pun ilmu dan petunjuk padanya. Inilah hati orang-orang yang tidak mengangkat, tidak punya perhatian sedikit pun terhadap ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan ayat yang sehubungan dengan hadis ini pada sisi yang ke-42. Jadi terakhir kita membaca ucapan Al-Imam Ahmad yang dibawakan oleh penulis, qala al-Imam Ahmad, an-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab lianna at-ta'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marrataini wal ilmu yuhtajuna ilaihi bi'adadil anfas. Zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, manusia butuh terhadap ilmu itu lebih banyak dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman manusia butuh kepadanya dalam sehari paling sekali atau 2 kali atau 3 kali. Adapun ilmu, kata beliau rahimahullah, yuhtaju ilaihi, kita butuh kepadanya, kepada ilmu itu bi'adadil anfas, sesuai bilangan napas kita. Jadi setiap waktu, setiap saat kita butuh terhadap ilmu. Kemudian berkata penulis rahimahullahu taala, wa qad qala ta'ala anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan, maka mengalirlah air hujan tersebut di lembah sesuai dengan ukurannya. Fahtamala az-zaidu zabadar rabiyah, kemudian air yang mengalir tadi di lembah itu membawa kotoran-kotoran az-zabad, kotoran-kotoran yang terangkat, terapung di atasnya, dia bawa pergi. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari bittigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh, dan dari apa-apa yang manusia membakar atasnya pada api,
karena mencari perhiasan hilyah, emas dan yang selainnya, atau perhiasan zabadun mithluh, kotoran yang semisalnya. Demikian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaannya antara yang hak dan yang batil. Apa maksud ayat ini? Lihat keterangan penulis. Kita bisa lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-17 terjemahannya. Perhatikan keterangan penulis terhadap ayat ini. Syabbaha subhanahu al-ilma alladhi anzalahu ala rasulihi bil ma'i alladhi anzalahu minas sama' lima yahsulu bikulli wahidin minhuma minal hayati wa masalihil ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim. Allah Subhanahu wa taala menyerupakan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya dengan air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Kenapa disamakan? Karena apa yang dihasilkan dari setiap keduanya, ilmu dan air, dari kehidupan dan kebaikan hamba di kehidupannya di dunia dan nanti kehidupannya di akhirat. Jadi dua-duanya membawa manfaat. Thumma syabbaha al-qulub bil awdiyah faqalbun kabirun yas'u ilman katsira kawadin azimin yas'u ma'an katsira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerupakan hati dengan lembah. Maka hati yang besar, yang lapang, itu bisa menampung ilmu yang banyak. Seperti wadin, lembah yang luas, bisa menampung air yang banyak. Wa qalbun saghirun innama yas'u ilman qalila kawadin saghir innama yas'u ma'an qalila. Seperti hati yang kecil, yang sempit, tidaklah dia menampung kecuali ilmu yang sedikit. Seperti lembah yang kecil, yang sempit, tidaklah dia menampung kecuali air yang sedikit. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasalat audiyatun biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Maka mengalirlah air di lembah sesuai dengan ukurannya, membawa air yang mengalir tadi, membawa pergi zabad dan rabiyah, sampah-sampah yang terapung di atasnya, dibawa pergi. Hada mathalun, ini perumpamaan. Darabahullahu ta'ala lil ilmi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat untuk ilmu. Air yang datang, air hujan turun mengalir, itu ibaratnya ilmu yang datang. Hina tukhalitul quluba bisyasatuhu, ketika ilmu tersebut masuk ke dalam hati, cahayanya. Jadi cahaya ilmu masuk ke dalam hati. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, ilmu tersebut, yastakhriju minha zabadas syubhatil batilah, akan mengeluarkan dari hati kotoran-kotoran syubhat yang batil. Seperti air hujan tadi datang, mengalir, membawa kotoran-kotoran, sampah-sampah, dibawa pergi.
Demikianlah ilmu. Ketika masuk ke dalam hati, dia akan membawa pergi, mengeluarkan kotoran-kotoran syubhat yang batil. Fayatfu ala wajhil qalb kama yastakhrijus sailu minal wadi zabadan ya'lu fawqal ma'. Akan terapung, naik keluar dari dalam hati syubhat-syubhat tersebut, sebagaimana air tadi, air hujan yang mengalir, as-sail yang mengalir, mengeluarkan dari lembah zabadan, kotoran-kotoran, ya'lu, yang dia terangkat, fauqal ma, di atas air. Demikian perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, bagaimana besarnya manfaat ilmu di dalam kehidupan. Wa akhbara subhanahu annahu robiyah, dalam ayat fasalat fahtamalas sailu zabadan robiyah. Wa akhbara subhanahu annahu robin, ay yatfu wa ya'lu alal ma. Jadi robiyah itu yang asalnya di bawah, ketika ada air terangkat, terapung, terangkat, terapung di atas air. La yastaqirru fi ardil wadi, sampah-sampah tadi tidak lagi tetap. La yastaqirru, tidak menetap, artinya terombang-ambing dibawa oleh air. Kadzalika asy-syubuhat al-batilah, demikianlah syubhat-syubhat yang batil. Idza akhrajahal ilmu rabat fawqal ma, rabat fawqal qalbi wa tafat. Demikian pula lah syubhat-syubhat yang batil, jika ilmu sudah mengeluarkannya dari dalam hati, dia akan robat, terangkat di atas hati, watofat, terapung, hilang dari dalam hati syubhat tersebut. Dengan apa? Dengan datangnya ilmu. Fala tastaqirru fihi bal tujfa wa turna. Syubhat itu tidak lagi tertancap, tinggal di dalam hati, bahkan dia lenyap, hilang, terlempar, terhempas dengan ilmu. Wa yastaqirru fil qalbi ma yanfa'u sahibuhu wan nasu minal huda wa dinil haq. Kama yastaqirru fil wadi al ma'is safi wa yadhhabu az-zabadu jufaa'a wa ma yaqilu anillahi wa ma yaqilu anillahi amsalahu illa al-alimun. Jadi syubhat tadi pergi, hilang, maka yang tinggal di dalam hati, wa yastaqirru fil qalb, hilang, yang tinggal tetap di dalam hati, ma yanfa'u sahibu, apa yang memberikan manfaat pemiliknya, pemilik hati tersebut. Dan manusia, memberikan manfaat untuk manusia dari petunjuk dan agama yang benar. Itu yang tinggal dalam hati. Setelah datangnya ilmu, syubhat pergi, syahwat pergi. Sebagaimana yang tinggal di lembah adalah air yang bersih. Kotoran tadi sudah dibawa oleh as-sail, oleh aliran air yang mengangkat kotoran-kotoran dari dasar wadi ketika datangnya air hujan. Setelah berhenti air hujan, apa yang tersisa? Tinggal air yang bersih. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, dan tidak ada yang memahami perumpamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian kata penulis rahimahullah, jadi itu ibaratnya ilmu, ibaratnya air hujan. Ilmu ibaratnya air hujan. Air hujan datang, turun ke lembah, mengalir, membawa kotoran-kotoran yang ada di dalam lembah. Demikianlah ilmu ketika datang, masuk ke dalam hati, mengeluarkan syubhat-syubhat yang batil, keinginan-keinginan syahwat yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ini pelajaran yang sangat berharga
yang kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Coba bedakan keadaan kita. Ingat keadaan kita sebelum kita belajar dan setelah kita belajar. Kalau sebelum kita belajar, syahwat itu tetap ada. Ketika ada yang kita inginkan dari syahwat kita, kadang kita perturutkan begitu saja tanpa ada perasaan bersalah padanya. Yarhamkallah. Demikian pula syubhat. Kerancuan-kerancuan di dalam berpikir itu ada di dalam hati. Tapi ketika kita belajar, mulai mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu datang, maka sedikit demi sedikit keinginan syahwat itu mulai hilang, dilawan dengan ilmu. Bahkan ketika kita ingin, misalnya kita terkalahkan dengan syahwat kita di satu keadaan, pasti ada perasaan bersalah di dalam hati kita, karena sudah ada cahaya ilmu di dalam hati. Demikian juga syubhat-syubhat yang dulunya tinggal bercokol di dalam hati kita, setelah kita belajar, maka mulai syubhat itu pergi satu persatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaannya. Ketika datangnya air hujan mengalir di lembah, itu membawa pergi semua sampah-sampah yang ada di lembah tersebut. Tetapi ingat kalimat terakhir yang disebutkan oleh penulis, wa ma yaqilu anillahi amsalahu illal alimun. Tidak ada yang memahami, yang paham permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, summa daraba subhanahu lidzalika mathalan akhar. Faqala, lanjutan ayat, wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Dan dari apa-apa yang yuqidu alaihi fin nar, yang manusia membakar di atasnya, di atas api, karena mencari perhiasan, zabadun mithluh, sampai yang semisalnya. Apa maksudnya ayat ini? Yakni anna mimma yuqidu alaihi banu Adam minad dahabi wal fiddah wan nuhas wal hadidi yakhruju minhu khabasuhu. Atau yukhriju minhu khabathahu wa huwa az-zabadu alladhi tulqihi an-nar wa tukhrijuhu min dhalika al-jawhar bisababi mukhalitatiha fa innahu yaqdhifu wa yulqi bihi wa yastaqirru al-jawhar al-khalisu wahdahu. Apa maksud ayat ini? Kata penulis, sesungguhnya dari apa yang dibakar oleh anak Adam yang dipanaskan dari emas, perak, besi dan yang selainnya, itu kalau ingin dihilangkan kotorannya, campurannya, karatannya dipanaskan dengan api. Yukhriju minhu khabathah atau yakhruju minhu khabathuhu, hilang kotoran-kotoran tersebut setelah dipanaskan. Orang yang pandai besi, orang yang tukang emas, itu dia bakar emasnya supaya hilang apa yang bercampur dengannya. Besi ketika dipanaskan akan hilang karatannya. Nah, maka demikianlah kata penulis rahimahullahu taala, wa huwa zabad, dan dialah sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang dihilangkan dengan api. Dia keluarkan setelah dibakar emas, atau dia keluarkan sampah-sampahnya dari perhiasan tadi, dipanaskan, dikeluarkan sampahnya, itu dengan cara dipanaskan karena bercampur dengan perhiasan tersebut. Setelah dipanaskan, yaqdhifu, akan hilang, akan keluar kotorannya, wa yastaqirru, maka tinggallah perhiasan yang murni semata.
Ini juga perumpamaan. Maka di sini kata penulis, berarti dua perumpamaan. Dua perumpamaan ilmu. Dia ibaratnya air hujan dan juga ibaratnya api. Kata penulis, wa daraba subhanahu mathalan bil ma'i lima fihi minal hayati wat tabridi wal manfaah. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan air. Ilmu seperti air, disebabkan apa yang ada padanya dari kehidupan, perkara-perkara yang memberikan perasaan dingin dan manfaat di dalamnya. Wa masalan binar, dan juga diumpamakan seperti api. Jadi ibaratnya ilmu juga itu ibaratnya seperti api. Lima fiha minal ido'a, disebabkan yang ada pada api tersebut minal ido'a, dari cahaya. Ilmu ibaratnya cahaya sebagaimana telah berlalu. Wal israq, dan juga memanaskan. Wal ikhraq, dan juga membakar. Fa ayatul Quran, maka ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ilmu, tuhyil qulub kama tuhyil ardu bil ma', itu menjadikan hati hidup sebagaimana air menjadikan bumi ini hidup. Wa tuhriqu khabathaha, dan juga ayat-ayat Al-Quran itu membakar perkara-perkara yang kotor, syubhat-syubhat, syahwat. Wa tuhriqu khabathaha wa syubhatiha wa sahwatiha wa sakhaimiha kama tuhriqun nar ma yulqi fiha. Ayat-ayat Al-Quran itu membakar perkara-perkara yang kotor dari kesyirikan dan yang selainnya, perkara-perkara syubhat, syahwat dan yang selainnya, sebagaimana api membakar apa yang dilemparkan padanya. Wa tumayyizu jayyidaha min zabadiha kama tumayyizun nar al-khabatha min adh-dhahabi wal fidda wan nuhas wa nahwihi minhu. Maka ayat-ayat Al-Quran akan membedakan antara yang baik dari yang kotor, sebagaimana juga air hujan akan memisahkan kotoran-kotoran tadi dari lembah, dibawa keluar. Sebagaimana juga api akan memisahkan yang kotor, kotoran-kotoran dari emas, dari perak, dari perhiasan, dari besi dan yang selainnya. Fahada ba'du ma fi hadal mathal al-azim min al-ibari wal ilmi. Qala Allah Ta'ala wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Maka ini sebagian dari apa yang ada dalam perumpamaan yang agung ini dari berbagai macam pelajaran dan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tilkal amsal, dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dan di sini bagaimana besarnya keutamaan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh penulis menyamakannya dengan air hujan yang membawa kehidupan dan berbagai macam manfaat yang sangat besar. Dan dalam ayat tadi, dalam surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana besarnya keutamaan ilmu, menjadikan hati ini hidup dan mengeluarkan dari hati berbagai macam kebatilan, syubhat, syahwat, kotoran-kotoran hati. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, al-wajhu as-salisu wal arba'un, sisi yang ke-43. Ma fi sahihain aidan min hadithi Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu li ayyahdiya bika Allahu rajulan wahida khairul laka min humurin na'am, wa hadha yadullu
ala fadlil ilmi wat ta'limi wa syarfi manzilati ahlihi bihaitsu idza tada rajulun wahidun bil alim kana dzalika khairan lahu min humrin na'am wa hiya khiyaruha wa asrafuha 'inda ahliha famadh-dhannu biman yahtadi bihi kulla yaumin tawaifun minan nas. Sisi yang ke-43 diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu taala anhu di perang Khaybar. Di perang Khaybar kejadiannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk disebabkan karena kamu satu orang, itu lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seorang, itu lebih baik bagimu wahai Ali dibandingkan humr an-na'am, unta merah. Kata penulis, wa hadha yadullu, maka ini menunjukkan kepada keutamaan ilmu wa ta'lim, dan mengajarkan ilmu, dan mulianya kedudukan orang-orang yang berilmu, wa syarfi manzilati ahlihi. Kenapa bihaitsu? Kenapa bisa demikian? Idah tada, apabila ada seseorang, idah tada rajulun wahidun, jika ada seorang mendapatkan petunjuk, bil alim, disebabkan karena seorang yang berilmu, kana dzalika, yang demikian itu khairan lahu, lebih baik bagi orang yang berilmu tadi dibandingkan unta merah. Dan unta merah itu, kata penulis, itu adalah yang terbaiknya, yang termulianya di sisi pemiliknya. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, ketika itu unta merah adalah kendaraan yang paling mahal, kendaraan yang paling mahal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, kalau ada seseorang mendapatkan petunjuk disebabkan karena kamu, itu lebih baik bagimu dibandingkan seekor unta merah. Satu orang mendapatkan petunjuk. Maka kata penulis, famazonnu, maka bagaimana lagi sangkaan kalian, biman yahtadi bihi kulla yaumin, terhadap orang, artinya orang berilmu, yang memberikan petunjuk pada setiap hari, tawaif minan nas, taifah, banyak manusia. Artinya setiap hari dia mengajarkan ilmu kepada manusia, yang itu dengan izin Allah setiap hari beberapa orang bisa mendapatkan petunjuk melalui tangannya. Satu orang saja, kata Rasulullah, itu sudah lebih baik dibandingkan unta merah, kendaraan yang paling mahal ketika itu. Maka bagaimana lagi kalau lebih dari satu orang? Ini tiap hari, satu orang dalam kehidupan itu keutamaannya sudah sangat besar. Bagaimana kalau setiap hari? Dan ini tidak didapatkan kecuali bagi orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Maka kata penulis di sini, wa hadha yadullu ala fadlil ilmi wat ta'limi wa syarfi manzilati ahlihi. Al-wajhu ar-rabi wal arba'un, sisi yang ke-44. Marwa Muslim fi sahihihi
min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Akhbara sallallahu alaihi wasallam annal mutasabbiba ilal huda bida'watihi lahu mithlu ajri man ihtada bihi wal mutasabbib ila dolalatin bida'watihi alaihi mithlu ismi man dhalla bihi lianna hada badlu qudratihi fi hidayatin nas wa hada badlu qudratihi fi dolalihim fanazala kullu wahidin minhuma bi manzilatil fa'ilit tam. Lihat sisi yang ke-44, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a, siapa yang memanggil, berdakwah, menyeru ila hudan, kepada petunjuk, maka baginya dari pahala semisal pahala orang yang mengikutinya, tidaklah mengurangi yang demikian itu dari pahala yang mengikuti tadi sedikit pun juga. Dan siapa yang memanggil, berdakwah, menyeru kepada kesesatan, maka atasnya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tidak mengurangi yang demikian itu dari dosa-dosa orang yang mengikutinya sedikit pun juga. Jadi kalau berdakwah kepada petunjuk, kalau 10 orang ikut, misalnya satu orang mendapatkan 10 pahala, berarti 100 pahala didapatkan oleh orang yang berdakwah tersebut, tidak mengurangi pahalanya orang tadi yang ikut. Mereka masing-masing tetap dapat 10, tapi yang menyeru dapat 100. Demikian siapa yang menyeru, memanggil kepada kesesatan, mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa orang yang ikut tadi sedikit pun juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan annal mutasabbiba ilal huda, bahwasanya orang yang menjadi sebab kepada petunjuk dengan dakwahnya, dengan seruannya, maka baginya semisal pahala orang-orang yang mendapatkan petunjuk tadi. Dan yang menjadi sebab kepada kesesatan dengan seruannya, dengan pengajarannya, dengan dakwanya, maka baginya dosa semisal dosa-dosa yang tersesat tadi. Karena yang ini yang berdakwah kepada petunjuk, dia curahkan kemampuannya berusaha bagaimana manusia mendapatkan hidayah. Yang berdakwah kepada kesesatan, dia curahkan kemampuannya sehingga manusia tersesat. Maka setiap dari keduanya itu keadaannya seperti pelaku yang sempurna. Kemudian kata penulis, wa hadhihi qaidatus syariah, dan ini adalah kaidah syar'i. Siapa yang menjadi sebab kebaikan, dia akan mendapatkan bahagian pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Siapa yang menjadi sebab kesesatan, dia akan mendapatkan bahagian dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Karena itulah sebagian ulama kita menyebutkan, beliau berikan contoh anak Adam alaihi salatu wassalam yang pertama membunuh, disebutkan Qabil dan Habil, pertama membunuh, melakukan dosa pembunuhan. Setiap ada orang yang melakukan pembunuhan setelahnya, maka dia yang melakukan pembunuhan tanpa hak setelahnya, maka dia mendapatkan dosa, bahagian dosa darinya. Ini kaidah. Wa hadhihi qaidatus syariah kama huwa madhkurun fi
fi kama huwa madhkurun fi ghairi hadzal mawdi'. Qala ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ini kaidah syariah kata penulis, sebagaimana disebutkan di lain tempat, bukan di sini pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-25, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyam, supaya mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Jadi dia pikul dosanya seluruhnya. Wa min auzaril ladina, dan dosa-dosa dia juga memikul dosa-dosa orang-orang yudillunahum bighairi ilm, yang dia sesatkan tanpa ilmu. Dan inilah sa'a ma yazirun, sejelek-jelek apa yang mereka tanggung pada hari kiamat. Jadi dia sejelek-jelek dosa yang mereka perbuat, dia sudah membawa dosanya, dia juga pikul dosanya orang-orang yang mengikutinya. Wa qala ta'ala wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim, dan sungguh mereka akan membawa, memikul athqalahum, disebutkan athqalahum dosa-dosa mereka, wa athqalan, dan dosa yang lainnya ma athqalihim, bersama dengan dosanya. Dosa yang lainnya dosa yang orang-orang yang dia sesatkan. Wa hadha yadullu ala anna man da'a al ummata ila ghairi. Perhatikan kalimat yang terakhir ini. Ini kalimat yang penting untuk kita perhatikan. Wa hadha yadullu ala anna man da'a al ummah ila ghairi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa aduhu haqqan li'annahu qata'a wusula ajri man ihtada bi sunnatihi ilaihi wa hadha min a'dami mu'adatihi naudzubillahi minal khidlan. Kata penulis, perhatikan kalimat ini. Kita sudah paham orang yang menjadi sebab seseorang mendapatkan petunjuk itu mendapatkan bahagian pahala. Menjadi sebab orang tersesat, dia juga mendapatkan bahagian dosa karena dia penyebabnya. Maka kata penulis, maka ini menunjukkan bahwa siapa yang menyeru umat ini kepada yang selain sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu adalah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Siapa yang menyeru umat ini kepada yang selain sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dia palingkan manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan, yang sebenarnya. Kenapa? Li'annahu, karena dia telah qata'ah, telah memutus sampainya pahala orang yang memberikan, yang mengambil petunjuk dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kan ketika orang berpegang dengan sunnahnya Rasulullah, setiap orang mengamalkan, Rasulullah dapat bagian pahala karena sunnahnya. Setiap orang beramal, Rasulullah dapat bahagian pahala. Ini dia palingkan orang dari sunnahnya Rasulullah, berarti dia memutus bahagian pahala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, maka ini adalah musuh Rasulullah haqqan, karena memutus sampainya kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada min a'dhami, maka ini termasuk a'dham mu'adatihi, termasuk sebesar-besar permusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi minal khidlan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kehinaan. Ini hal yang penting untuk
untuk kita perhatikan. Secara umum, mari kita menjadi sebab-sebab kebaikan. Mari kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Kita menuntut ilmu, kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain. Orang yang mengikuti ilmu tersebut, setiap ada orang yang mengikutinya, kita mendapatkan bahagian pahala darinya. Karena itulah sebagian ulama kita menasihatkan kepada orang tua, minimal, paling minimal, dia ajarkan kepada anaknya surah Al-Fatihah. Itu paling minimal. Kenapa? Kata mereka, setiap anak kita solat membaca surah Al-Fatihah, maka kita mendapatkan bahagian pahala darinya. Mereka berkata, jangan sampai kalian wakilkan kepada orang lain untuk mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak kalian. Dan di sini juga pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Karena sebahagian dari kita kadang menganggap rendah atau menganggap sesuatu yang biasa saja ketika mengajarkan anak-anak kecil untuk membaca Al-Quran. Padahal perkara tersebut adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat mulia. Ketika ada seorang anak itu bisa membaca Al-Quran disebabkan karena kita, maka setiap dia membaca Al-Quran, satu huruf 10 pahala. Dia dapatkan 10 pahala setiap satu huruf. Orang yang mengajarkannya juga dapat. Jadi kalau 10 orang yang diajarkan, kalau 100, kalau lebih. Dan di sini kembali kepada keutamaan ilmu. Karena tidak setiap orang mampu untuk mengajarkan Al-Quran, tidak setiap orang mampu untuk mengajarkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita baca dari kitab ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.